Coba bayangkan, sebuah dunia di mana kita memiliki energi listrik tanpa kabel, internet yang benar-benar gratis untuk semua orang, dan mesin yang dapat menangkap energi dari udara di sekitar kita. Terdengar seperti fiksi ilmiah, bukan? Namun, lebih dari seabad yang lalu, seorang pria bernama Nikola Tesla pernah bermimpi untuk mewujudkannya. Tesla adalah seorang jenius yang sering dianggap lebih dari zamannya. Ia menemukan arus listrik AC, membayangkan transmisi daya tanpa kabel, dan merancang teknologi yang kini kita gunakan setiap hari. Namun, hidupnya tragis, miskin, dilupakan, dan dianggap sebagai orang gila. Tapi, seperti halnya banyak pemikir besar dalam sejarah, gagasan-gagasannya akhirnya dihidupkan kembali. Dan kini, dunia kembali melihat kebangkitannya dalam teknologi modern. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Tesla ditolak pada masanya? Bagaimana seorang pria dengan ide-ide revolusioner bisa begitu diabaikan? Apa yang menyebabkan visinya tenggelam? Dan bagaimana filsafat serta psikologi dapat menjelaskan fenomena ini? Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana teori Dunning-Kruger effect, resisten Tucheng, dan paradoks kemajuan mempengaruhi kehidupan Tesla dan bagaimana gagasan-gagasannya akhirnya diakui. Pada tahun 1999, psikolog David Dunning dan Justin Kruger mengajukan sebuah teori yang kini dikenal luas, yaitu Dunning-Kruger effect. Teori ini menjelaskan bahwa orang dengan sedikit pengetahuan seringkali merasa sangat percaya diri, sementara orang yang benar-benar ahli justru lebih sering meragukan diri sendiri karena mereka menyadari betapa luasnya bidang yang mereka pelajari. Tesla adalah contoh nyata dari paradoks ini. Ia adalah seorang pemikir luar biasa, tetapi idenya sering dianggap terlalu kompleks atau tidak praktis. Sementara itu, banyak pesaingnya yang mungkin tidak sehebat dirinya, tetapi lebih pandai dalam pemasaran dan bisnis seperti halnya Thomas Edison. Thomas Edison memahami bagaimana menyederhanakan penemuannya agar lebih mudah diterima masyarakat. Sementara Tesla terlalu fokus pada keunggulan teknologi murni. Seperti halnya seorang anak kecil yang baru belajar bermain catur, ia menang beberapa kali melawan teman-temannya dan mulai merasa seperti master catur. Sebaliknya, seorang grandmaster catur yang telah bermain selama puluhan tahun tahu betapa luas dan kompleksnya permainan ini, sehingga ia lebih sadar akan keterbatasannya sendiri. Tesla berada di posisi grandmaster, tetapi dunia saat itu masih seperti anak kecil yang baru belajar. Dengan kata lain, Tesla terlalu maju untuk zamannya. Ia berpikir terlalu jauh ke depan, sementara dunia saat itu belum begitu siap. Filsuf Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution menjelaskan bahwa manusia secara alami resisten terhadap perubahan radikal. Jika ada teknologi atau ide baru yang mengancam status quo, masyarakat cenderung menolaknya terlebih dahulu sebelum akhirnya menerimanya secara luas. Tesla menghadapi tantangan ini. Ketika ia memperkenalkan konsep transmisi daya tanpa kabel, perusahaan listrik saat itu melihatnya sebagai ancaman. Mereka menghasilkan uang dari menjual kabel listrik. Jadi mengapa mereka harus mendukung teknologi yang akan membuat sistem mereka usang? Kita bisa melihat fenomena ini dalam kasus Uber. Ketika Uber pertama kali muncul, industri taksi di seluruh dunia menolaknya. Protes terjadi di mana-mana karena teknologi ini mengancam mata pencarian mereka. Tetapi sekarang,
Uber telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan Tesla mengalami hal yang sama. Teknologinya menakutkan bagi para pemain lama, dan alih-alih didukung, ia malah dikucilkan. Sejarah seringkali berulang dengan cara yang tidak terduga. Banyak ide Tesla yang dulu dianggap tidak masuk akal, kini menjadi kenyataan. Inilah bagaimana visinya akhirnya bangkit kembali di dunia modern. Pertama, energi tanpa kabel, warisan Tesla yang terlupakan. Tesla pernah bermimpi tentang transmisi daya nirkabel melalui menara Wardenclyffe, sebuah proyek ambisius yang sayangnya dihentikan akibat kurangnya pendanaan. Namun, idenya tidak mati. Nikola Tesla memperkenalkan konsep energi tanpa kabel atau wireless power transmission, atau biasa disebut dengan WPT. Pada awal abad ke-20, Tesla percaya bahwa WPT dapat menjadi sumber energi bersih, murah, dan ramah lingkungan. Tesla memperkenalkan konsep WPT melalui eksperimennya dengan kumparan tembaga. Tesla membayangkan bahwa energi nirkabel dapat digunakan untuk menggerakkan mesin terbang tanpa perlu terhubung ke tanah. Tesla juga membayangkan bahwa energi nirkabel dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan otomatis. Tesla sendiri pernah menciptakan lampu neon yang merupakan lampu pelepasan tanpa menggunakan kabel atau elektroda. Tesla juga menciptakan Tesla Coil, alat yang dapat menghasilkan tegangan tinggi dan digunakan dalam berbagai eksperimen listrik. Penerapan konsep WPT Tesla saat ini sudah mulai diterapkan dalam teknologi modern, seperti pengisian baterai nirkabel. Dan kita telah melihat kemajuan dalam pengisian daya nirkabel pada ponsel dan bahkan teknologi pengisian jarak jauh yang mulai dikembangkan. Kedua, mobil listrik yang akhirnya menjadi kenyataan. Nama Tesla kini abadi berkat perusahaan Tesla Motor yang membawa revolusi kendaraan listrik. Nama Tesla sendiri dipilih dengan penuh makna sebagai penghargaan kepada Nikola Tesla, seorang insinyur dan fisikawan yang terkenal dengan temuannya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan lebih dari 1.200 hak paten atas namanya, Nikola Tesla dianggap sebagai salah satu tokoh penemu paling penting dalam sejarah. Martin Eberhard dan Max Tarpenning, pendiri Tesla Motor, terinspirasi oleh keberhasilan Tesla dalam mengembangkan teknologi yang mengubah dunia, seperti sinyal radio sebagai penggerak benda dan potensi energi matahari. Mereka memandang Tesla sebagai simbol inovasi yang tak terbantahkan. Jika Tesla masih hidup, ia pasti akan bangga melihat bagaimana dunia akhirnya mengakui potensi energi listrik sebagai masa depan transportasi. Paradoks kemajuan menunjukkan bahwa inovasi besar seringkali ditolak pada awalnya, tetapi pada akhirnya akan diterima jika kondisinya sudah tepat. Seperti halnya benih yang ditanam di tanah yang kering. Jika tidak ada air, benih itu akan tetap tidur. Tetapi ketika hujan datang, ia akan tumbuh menjadi pohon begitu besar. Gagasan Tesla adalah benih yang tertanam di tanah yang belum siap. Tetapi sekarang, dunia akhirnya siap. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nikola Tesla? Jangan takut berpikir jauh ke depan. Dunia mungkin tidak langsung memahami idemu, tetapi bukan berarti idemu salah. Siapkan strategi untuk menghadapi resistansi. Seorang inovator harus tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memahami cara beradaptasi dengan sistem yang ada. Ketahui kapan waktunya bertahan dan kapan waktunya menyesuaikan diri. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan secara langsung. Kadang,
ide terbaik hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Dan terakhir, jika kita melihat Tesla sebagai simbol kebangkitan teknologi modern, maka pertanyaannya adalah, siapa Tesla di zaman kita sekarang? Siapa pemikir besar saat ini yang mungkin sedang mengalami nasib yang sama, tetapi suatu hari akan diakui sebagai jenius? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ada teknologi atau ide revolusioner yang saat ini masih diremehkan, tetapi juga menjadi bagian dari masa depan kita? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.